Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Di video sebelumnya banyak sekali yang berkomentar dan bertanya mengenai kapan KUR BRI 2023 akan disalurkan. Karena banyak penyesuaian aturan dan penyesuaian kuota KUR dengan kapasitas Bank BRI, maka penyaluran KUR BRI 2023 kembali tertunda. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas mengenai KUR Bank Mandiri yang sudah resmi disalurkan. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu KUR Bank Mandiri 2023. KUR Mandiri 2023 adalah kredit usaha rakyat dari Bank Mandiri yang disalurkan pada pelaku usaha UMKM yang layak namun belum memiliki agunan atau agunan belum cukup. Untuk kuota penyaluran KUR Bank Mandiri pada tahun 2023 yang diberikan oleh pemerintah adalah sebesar 48 triliun rupiah. Perlu teman-teman ketahui, untuk tingkatan kantor Bank Mandiri di daerah hanya ada kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Bank BRI yang mempunyai kantor cabang pembantu, dan kantor unit. Yang kedua yaitu jenis-jenis KUR Mandiri tahun 2023. Jenis-jenis KUR Bank Mandiri tahun 2023 tidak berbeda jauh dari jenis KUR di bank lain. Karena KUR merupakan program pemerintah sehingga semua bank memiliki standar yang sama untuk penyaluran KUR sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu apa saja? Pertama ada yang namanya KUR Supermikro. KUR Supermikro adalah kredit KUR dengan plafon pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 10 juta serta tanpa harus memberikan agunan atau jaminan. Kredit ini dikhususkan untuk nasabah baru yang merupakan nasabah UMKM yang usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan atau korban PHK yang belum memiliki usaha tetapi masuk ke dalam kelompok usaha atau sudah mengikuti program pendampingan wirausaha dari pemerintah. Nah, karena kredit ini hanya bisa dinikmati 1 kali oleh debitur dan kabarnya suku bunganya akan mengalami penurunan dari 6% per tahun menjadi 3% per tahun. Menarik untuk ditunggu ya realisasi dari KUR Supermikro ini. Yang kedua yaitu KUR Mikro Mandiri. KUR Mikro Mandiri adalah kredit KUR yang disalurkan oleh Bank Mandiri dengan plafon di atas 10 juta sampai dengan 100 juta dan tidak wajib memberikan agunan atau jaminan. Dengan kata lain, jaminannya bersifat opsional. KUR Mikro Mandiri biasanya memiliki batasan akumulasi plafon yaitu maksimal total 200 juta untuk kredit non-produksi dan 400 juta untuk kredit di sektor produksi. Jika maksimum akumulasi plafon sudah habis, maka nasabah sudah tidak bisa lagi dilayani KUR dan harus migrasi ke kredit umum. Untuk suku bunga KUR Mikro, di Bank Mandiri ini sesuai dengan peraturan yang sudah diresmikan pemerintah akan mengalami kenaikan untuk setiap kali pinjaman. Contohnya
Pinjaman pertama akan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Jika nasabah meminjam lagi, maka suku bunganya akan naik menjadi 7% per tahun. Kemudian jika nantinya nasabah mengajukan kembali, maka suku bunga beban debitur akan naik menjadi 9% per tahun. Dan jika jumlah plafon sudah melewati batas, maka debitur harus migrasi ke kredit non-kur. Yang ketiga yaitu KUR Retail Mandiri. KUR Retail Bank Mandiri adalah kredit KUR dari Bank Mandiri, dan jika melihat di situs-situs berita online, plafon KUR Retail Mandiri ini adalah di atas 25 juta sampai dengan 200 juta. Bahkan ada juga yang bilang sampai dengan 500 juta. Tapi untuk KUR Retail di BUMN seperti Bank BRI, plafon KUR Retail adalah di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Kredit KUR ini ditunjukkan untuk nasabah yang bankable atau sudah memiliki agunan, yaitu surat kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik, karena KUR ini masuk ke dalam segmen retail. Nah, suku bunga yang digunakan kemungkinan sama dengan bunga KUR mikro, yaitu 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk pinjaman kedua, dan 9% untuk pinjaman ketiga. Untuk KUR Retail dari Bank Mandiri biasanya dilakukan pengikatan berupa hak tanggungan dari notaris. Yang keempat yaitu KUR TKI Bank Mandiri. KUR TKI Bank Mandiri adalah kredit KUR untuk penempatan tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia ke beberapa negara yang sudah ditentukan. Plafon maksimalnya yaitu sampai dengan 50 juta dan jangka waktu maksimal adalah selama jangka waktu kontrak atau maksimal 3 tahun. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan kredit ini adalah untuk menambah biaya keberangkatan TKI ke negeri tujuan yang sudah ditentukan, bukan untuk TKI yang sudah bekerja di luar negeri ya. Yang kelima, KUR khusus atau KUR cluster. KUR cluster Mandiri adalah kredit KUR dari Bank Mandiri untuk debitur yang merupakan kelompok usaha dan termasuk ke dalam klaster usaha tertentu. Plafon maksimalnya adalah sampai dengan 500 juta rupiah. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai syarat umum KUR Mandiri tahun 2023. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Untuk KUR TKI usia minimal 18 tahun dan harus melampirkan surat kuasa. Yang ketiga memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan untuk KUR mikro, KUR retail, dan KUR cluster. Nah, yang keempat, tidak sedang menerima kredit modal kerja atau investasi di bank lain, serta tidak sedang menerima kredit subsidi bunga dari bank atau lembaga lain. Yang kelima, tidak memiliki riwayat pinjaman komersial atau pinjaman umum atau kredit KUM. Yang keenam, boleh memiliki pinjaman konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit resi gudang, kredit pensiunan, pinjol, dan pay letter dengan syarat kolektabilitasnya wajib lancar. Yang ketujuh, lolos SLIK OJK. Yang kedelapan, masih memiliki limit pinjaman KUR. Oke, next selanjutnya yaitu persyaratan dokumen KUR Mandiri tahun 2023. Yang pertama yaitu KTP elektronik suami dan istri. Yang kedua, kartu keluarga, surat nikah, akta cerai, akta kematian. Yang ketiga, keterangan usaha berupa SKU, SIUP, IUMK, NIB, dan lain-lain. Yang keempat, NPWP aktif untuk pinjaman di atas 50 juta. Yang kelima, dokumen asli agunan berupa sertifikat tanah untuk KUR retail. Yang keempat, yang keenam, surat perjanjian kerja untuk KUR TKI. Untuk pengajuan KUR Mandiri tahun 2023, teman-teman bisa langsung datang ke kantor Mandiri terdekat
dengan membawa persyaratan dokumen yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengajukan KUR Mandiri tahun 2023? Apakah teman-teman masih berhak menerima KUR di tahun 2023 ini? Kabar gembiranya, KUR Bank Mandiri tahun 2023 ini sudah bisa diajukan. Berbeda dengan KUR BRI yang masih mengalami beberapa penyesuaian sebelum bisa disalurkan. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Setelah teman-teman tonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayaran ya teman-teman. Oke, jangan lupa sekali lagi like video ini, share ke teman-teman Anda. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!